mengatakan maksudnya tidak. Tapi kok saya rasanya nanti saja saya cerita kepada dokter, terlalu banyak nanti saya makan waktu. Kalau boleh saya tahu di mana dokter praktek, saya akan datang. Saya mau cerita di sini dokter terlalu banyak gitu. Terima kasih dokter. Hai Dokter Bayu. Terima kasih ya Ibu Tina ya Bu ya. Oke, saya terima 3 dulu ya. Oh, nanti Dokter Bayu setelah jawab, Dokter Bayu baru ngomong. Gak apa-apa, Dokter Bayu. Yang kedua, tidak menunjukkan, silakan Ibu. Yang ini belum menunjukkan. Oke. Terima kasih. Saya Ibu Irena. Saya adalah pendamping dari suami saya yang terkena kanker prostat. Yang ingin saya tanyakan kepada Dokter Alex, bagaimana caranya mendeteksi secara dini kanker paru? Terima kasih. Ini Dokter Alex laku banget dong, sudah 2 orang Dokter Alex. Ini saya langsung duduk Dokter Alex lagi ya Bu ya. Ya silakan Bu. Ini paling ganteng sih tadi ada Dokter Bayu nih. Ya silakan Ibu. Nama saya Ibu Widiase, pasien dari RSCM. Kami menderita penyakit lipomanoxid. Waktu di Pekanbaru kami udah di kemoterapi 7 kali, gagal. Jadi kemarin kami di kemoterapi juga 7 kali di RCN, gagal juga. Mau kemo ruangan. Apa lipomanoxid itu bisa disembuhkan, Dok? Ya ke dokter semua lah. Karena kadang-kadang kami susah juga berangkat dari sana begitu sendirian. Itu aja, terima kasih. Ibu dari rumah singgah ya Bu? Iya. Rumah singgah mana Bu? Salah. Salah. Oke, baik ya Bu ya. Iya. Dokter yang mana aja deh, mau tanggung jawab harus menjawab katanya ya. Oke. Nah iya, beres ya. Dokter Bayu mau ngomong dulu sekalian supaya nanti setelah ini tanya pertanyaannya bisa ke Dokter Bayu juga. Karena waktunya agak mepet, jadi saya cuma minta tolong di highlight apa yang ingin disampaikan gitu ya untuk semua teman-teman di sini. Dokter Bayu adalah dokter bedah onkologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore, salam sejahtera. Nama saya Bayu, mohon maaf saya telat kebetulan karena saya ada habis ketemu beberapa pasien bukan di Jakarta, saya jalan dari Bogor, kebetulan saya agak mengejar, jadi saya mohon maaf. Oke, kalau boleh mungkin saya akan memperkenalkan diri saya. Dulu di sini saya memang mewakili dari bedah onkologi rumah sakit kanker Darmais. Cuma seharusnya di sini adalah Dr. Samuel, karena beliau sedang berhalangan maka saya diminta untuk menggantikan beliau. Jadi singkatnya adalah bahwa sebenarnya kami di bedah onkologi ini banyak menangani kasus keganasan di daerah payudara, organ kemih, kemudian kepala leher dan kulit. Nah memang yang jadi permasalahan saat ini yang paling banyak di Indonesia yang cukup mengkhawatirkan adalah mengenai masalah kanker payudara itu sendiri, di mana insidensi atau kejadian itu semakin meningkat, dan itu tidak hanya di Indonesia saja, tapi di negara barat pun seperti itu. Dari data terakhir pun sekitar tahun 2008 bahwa memang kanker payudara ini jadi nomor 1 saat ini, karena kalau dulu mungkin pernah dengar bahwa kanker serviks yang cukup tinggi, tapi saat ini sekarang rasanya tidak. Jadi tentunya akan jadi permasalahan buat kita sendiri, khususnya baik dokter, pasien ataupun negara ini, karena yang mengkhawatirkan adalah mungkin pada kanker umumnya ya, khususnya pada kanker payudara ini banyak sekali yang kita tangani sudah dalam stadium yang lebih berat, stadium akhir, stadium lokal lanjut, yang dimana penanganannya pada akhirnya akan menjadi sulit, dan itu sebetulnya buat negara adalah beban yang sangat besar, di mana yang negara ini harus membayar biaya pengobatan yang relatif sangat mahal. Dan kalau kita bisa menteri pasien-pasien kita yang datang dalam stadium awal. Contoh di Amerika, dan Kennedy waktu itu pernah bilang bahwa kalau negara Amerika ini nggak mau menteri merubah bahwa pasien kanker itu harus ditemukan dalam stadium yang awal, maka negara ini akan mengeluarkan biaya yang jauh lebih besar daripada angkatan perang. Jadi sehingga pada
RL tersebut diubahlah DP untuk betul-betul tegakkan early detection, sehingga pada akhirnya sekarang di negara barat banyak sekarang pasien yang justru datang dalam masa yang awal. Dan ironisnya memang dari semenjak profesor saya sekolah dulu sampai dengan saat ini nggak pernah berubah, dan itu rasanya juga sebuah kita bersama yang untuk merubah penanganan kanker secara umum ya di Indonesia ini, supaya tujuan akhir yang bisa dicapai oleh pasien adalah sebetulnya adalah quality of life yang baik, yang bisa supaya pasien kanker itu bisa menjalani kualitas hidup dengan baik. Saya rasa itu. Terima kasih. Baik ya, yang mudah-mudahan dengan CST, dengan adanya